But palm oil has become very controversial in recent years for its cost on the environment. Vast swaths of forests have been burned by farmers to make way for oil palm plantations, causing the wholesale destruction of natural habitats and ultimately contributing to climate change. There have also been reports of serious labor rights abuses in the industry. Let's talk about climate change. People are calling it the crisis of our time, and it is. Climate change. Climate change. Climate Changes. Climate change. But it's easy to get lost in this story. The science is dense and politics get in the way. Neomerkantilisme, sebuah konsep yang mungkin sudah sering kita dengar. Bahkan konsep ini bisa jadi awal fondasi dari kapitalisme. Ekonomi global sebagai ajang persaingan tanpa akhir, di mana negara-negara berlomba mengamankan kekuatan ekonomi dengan cara melindungi industrinya sendiri. Sebuah strategi ekonomi modern yang terus digunakan untuk memenangkan perang perdagangan dunia. Tapi apakah proteksionisme ini solusi jangka panjang atau justru jebakan bagi perekonomian global? Merkantilisme, sebuah teori dan praktik ekonomi yang dominan di Eropa, yang mana konsep ini terjadi pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Konsep ini memiliki ide jika kekayaan suatu negara diukur berdasarkan jumlah emas dan perak yang dimilikinya, maka menyebabkan negara-negara berusaha memaksimalkan ekspor dan meminimalkan impor untuk menciptakan neraca perdagangan yang positif. Pada teori merkantilisme ini, bahwasanya pemerintah berperan aktif dalam ekonomi dengan cara mengimplementasikan kebijakan yang mendukung industri domestik dan melindungi pasar lokal, hingga berkeyakinan perekonomian negara itu makin makmur apabila mampu memaksimalkan surplus perdagangan. Maka konsekuensinya itu, memaksimalkan ekspor berbarengan dengan meminimumkan impor. Jika dilihat sekilas, memang ide dari merkantilisme sangat menarik, tetapi nyatanya ide ini dapat menjadi masalah. Merkantilisme menganjurkan kebijakan perdagangan yang kontroversial, di mana kontroversialnya yaitu terdapat pada proteksi yang ketat dan pemberian hak monopoli kepada produsen domestik. Dengan cara membatasi atau proteksi yang ketat, bahkan bisa dengan cara memberhentikan aliran impor barang dan jasa, sehingga pasar untuk domestik terjamin. Produsen pun dapat meningkatkan kemampuan bersaing dan kepastian pasar hingga produksi terus berlangsung. Lalu, disinilah masalahnya. Ketika rakyat membeli produk-produk domestik yang harganya lebih mahal dari negara lain, tetapi kualitasnya tidak sebaik produk negara lain. Begitu juga dengan pemberian hak monopoli yang memanjakan produsen domestik ini, sehingga menyebabkan para produsen enggan bahkan tidak termotivasi untuk meningkatkan efisiensi atau inovasi. Bahkan, belakangan ini, secara kita sadari, ide merkantilisme kembali diadaptasi oleh negara-negara kapitalis. Bisa disebut juga dengan merkantilisme baru atau neo-merkantilisme, sebuah konsep lama yang muncul kembali di dunia modern. Neo-merkantilisme ini dapat dikatakan sebuah konsep ekonomi yang merujuk pada penguatan kebijakan perlindungan dan intervensi negara dalam ekonomi. Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan ekonomi domestik mereka serta mengurangi ketergantungan pada pasar internasional. Konsep ini dapat dipandang sebagai pengembalian atau pembaruan terhadap ide-ide merkantilis yang dominan pada abad ke-16 hingga ke-18, di mana negara berusaha memaksimalkan ekspor dan membatasi impor untuk menciptakan neraca perdagangan yang positif. Konsep ini muncul kembali di dunia modern. Ini karena dampak dari globalisasi ekonomi. Dengan meningkatnya interdependensi global, banyak negara jadi merasa sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Krisis keuangan dan juga ketidakstabilan di kancah pasar internasional ini membuat beberapa negara mempertimbangkan kembali keterbukaannya terhadap perdagangan bebas. Ketegangan perdagangan antara negara-negara besar juga telah mengarah pada peningkatan proteksionisme dan kebijakan-kebijakan yang membuat untuk produksi domestik
Adanya kritik yang meningkat yang disebabkan karena dampak negatif dari globalisasi membuat hilangnya pekerjaan di sektor tertentu dan ketidakadilan sosial yang berkembang. Negara-negara mulai fokus pada kebijakan yang mendukung ekonomi lokal daripada hanya mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional. Dan yang paling sering kita dengar yaitu perhatian pada isu lingkungan dalam konteks perubahan iklim. Banyak negara mengadopsi kebijakan yang lebih mengutamakan keberlanjutan dan pengurangan ketergantungan pada sumber daya asing yang mencerminkan prinsip-prinsip neomerkantilisme. Mereka yang menerapkan ide neomerkantilisme menuntut agar eksportir yang diprioritaskan, yaitu yang harus memiliki embel-embel Green Label, memberikan hak asasi manusia dengan layak. Biasanya produk-produk ini menyerang negara sedang berkembang, seperti produk-produk kebutuhan pokok, produk pertanian, tekstil, dan elektronik sederhana yang akan memasuki pasar negara-negara kapitalis. Hingga akhirnya, neomerkantilisme membentuk kapitalisme yang berkelanjutan. Now, with fine dust emerging as one of the country's biggest concerns, more and more companies here in South Korea are going green to minimize their carbon footprint and their emissions. Process innovation and new systems are helping them conserve energy, reduce pollution, and boost productivity all at the same time. An eco-label, also known as an eco-label or environmental label, is a certification or mark applied to products or services to indicate that they meet certain environmental and sustainability standards or criteria. Neomerkantilisme muncul kembali sebagai respon terhadap tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks dalam dunia modern, menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan menuju liberalisasi ekonomi, kontrol dan perlindungan negara tetap menjadi elemen penting dalam kebijakan ekonomi. Neomerkantilisme mengadaptasi prinsip-prinsip merkantilis dengan mempertimbangkan dinamika global dan peran-peran negara dalam ekonomi modern. Dalam konteks ini, pemerintahan cenderung menggunakan kebijakan perdagangan dan dukungan untuk industri domestik guna bersaing secara global. Dengan kata lain, neomerkantilisme mendukung perlindungan industri lokal dan mendorong ekspor. Perlindungan industri domestik, salah satu aspek kunci dari neomerkantilisme, adalah penerapan tarif, kuota, dan subsidi untuk melindungi industri lokal. Dengan cara ini, negara berinvestasi dalam pertumbuhan sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis, yang akan meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja. Dalam konteks neomerkantilisme, negara bertindak untuk mendorong investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Melalui kebijakan yang mendukung negara, negara dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan bisnis dan industri yang merupakan dasar bagi pertumbuhan kapitalisme. Dengan perlindungan dan dukungan terhadap industri lokal, akan tercipta lingkungan yang memfasilitasi inovasi. Perusahaan didorong untuk berinovasi, untuk tetap kompetitif. Suatu hal yang sangat penting dalam sistem kapitalisme. Di era globalisasi, praktik neomerkantilisme dapat menciptakan ketegangan perdagangan antara negara-negara yang pada gilirannya memengaruhi cara kapitalisme beroperasi di level internasional. Persaingan antara negara-negara untuk mendapatkan keunggulan dalam perdagangan global seringkali berakar pada prinsip-prinsip neomerkantilisme. Seiring waktu, kebijakan neomerkantilisme ini berkontribusi pada transisi menuju kapitalisme modern, di mana individu dan perusahaan memiliki kebebasan untuk berinovasi dan berinvestasi. Meskipun ada keterlibatan pemerintah, pasar mulai berperan lebih besar dalam menetapkan harga dan alokasi sumber daya, karakteristik fundamental dari sistem kapitalis. Secara keseluruhan, neomerkantilisme membentuk kapitalisme melalui kebijakan perlindungan, dukungan terhadap industri lokal, dan mendorong investasi, yang semuanya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kapitalis. Keterlibatan negara dalam mengatur dan mendukung ekonomi domestik, terutama dalam konteks global yang kompetitif, berperan dalam evolusi sistem ekonomi yang berbasis pada pasar.